Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah akhirnya kita dapat berjumpa lagi ya bosku. Dan dalam kesempatan video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua berbicara tentang vegetasi lebah ya. Saya rasa sudah lama sekali saya tidak membahas tentang vegetasi lebah, karena ini waktunya pergantian musim. Sekarang sudah musim penghujan ya, jadi sangat cocok sekali untuk memperbanyak vegetasi untuk keperluan memberi pakan lebah-lebah madu kita seperti itu. Dan di sini seperti di belakang ini ya sobatku, bagi teman-teman semua yang menonton, yang dulu pernah menonton konten saya, ini dulu itu hanya segini ya bosku. Nah ini dulu itu cuma segini ya guys. Nah cuma segini dulu, dan sekarang sudah tinggi sekali ya. Sekarang saya pun sudah untuk menjangkau pucuknya itu sudah sangat jauh sekali, sudah tinggi sekali ini. Nah karena sudah seperti ini pun tidak luput akan saya perbanyak juga ya. Dan coba lebih dekat. Nah, saya pernah memberikan video, pernah share video bagaimana tentang cara mencangkok bunga Santos Temon ini. Itu teman-teman bisa melihat videonya ada di video-video saya yang dulu, tentu saja yang berada di playlist vegetasi lebah ya di channel ini. Dan ini untuk sementara sudah saya kerat juga ya. Ini sudah saya kerat. Dan dulu ada yang bertanya, kok saya cangkok bunga Santos Temon itu gagal terus ya. Ini ya, ini rahasianya seperti ini. Jadi kita kerat dulu, lalu jangan langsung dibungkus ya guys. Tapi langsung dibungkus pun kalau pohonnya subur akan mengeluarkan akar ya. Kalau tidak subur pohonnya akan susah mengeluarkan akar. Caranya yaitu kita ini dulu ya, kita kerat dulu batangnya. Kita kerat dulu, kemudian nanti kita biarkan beberapa hari ya, 1 minggu biar kering dulu lah. Ini kita beri toleransi 1 minggu itu biar kering dulu, baru kemudian kita bungkus. Nah di sini ada yang sudah saya bungkus juga. Nah ini ada yang saya bungkus juga, dan di atas ini ada yang saya kerat juga ya bos. Nah namun ini guys, kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang cara mencangkok bunga Santos Temon ini, akan tetapi kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua beralih ke sini ya. Sini. Ini saya mempunyai bunga Kaliandra Sulimaraja ya, seperti ini. Ini bunganya. Ini masih keluarga bunga, masih keluarga tanaman Kaliandra seperti Kaliandra Luciana. Insya Allah saya juga pernah membahasnya, dan pernah juga saya bahas juga Kaliandra Pagoda. Teman-teman bisa melihat video-videonya, itu ada di playlist saya yang atau video saya yang dulu, yang playlist saya yang berjudul vegetasi lebah. Nah untuk kesempatan kali ini teman-teman akan saya ajak untuk mencangkok, bagaimana cara mencangkok bunga Kaliandra Sulimaraja seperti ini. Caranya pun tidak begitu rumit atau tidak ada teknik yang lain. Bisa di zoom ke sini. Caranya kita kerat ya, kita kerat. Kita pilih batang yang akan dicangkok itu sebelah mana. Bebas ya teman-teman. Dan untuk ukuran besar kecilnya pun tidak berpengaruh ya. Seperti ini pun yang ini pun bisa dicangkok ya. Yang ini sekecil ini bisa kita cangkok. Nah, kita kerat seperti biasa, tidak ada yang istimewa atau tidak ada yang lain. Kita kerat seperti ini. Nah, kita kupas, kita lepas ya.
kita lepas. Cara lepasnya itu kalau bisa ke bawah ya guys, biar kalau ada yang gagal dalam pengupasan ini, karena ini agak lengket ya dengan batangnya, ini agak lengket, kita kerat seperti ini, kita kerat ke bawah. Nah, kita kupas-kupas dulu sebentar. Nah, dalam hal ini cara kita mengeratnya itu ke bawah ya guys, ke bawah sini terus. Nah, seperti ini, ke bawah seperti ini, jangan ke atas ya, karena kalau ke atas nanti akan susah tumbuh akar, karena kita akan merusak kambium yang di atas. Mensangkok tanaman apapun metodenya seperti itu ya. Kalau kaliandra ini sebenarnya bebas ya, kalau khusus kaliandra ini bisa ke atas atau ke bawah, tapi saya anjurkan tetap ke bawah ya, meskipun ke atas juga bisa kan, tetapi kita keratnya ke bawah saja seperti ini ya guys. Nah, kemudian kita biarkan dulu beberapa hari biar kering dulu ya, atau juga biar sampai keluar akarnya. Saya pun juga sudah mempraktekannya, dan kemarin sebenarnya itu saya sudah mencangkoknya, dan ini ada bekas-bekasnya ya guys. Ini bekas-bekas cangkokan yang sudah saya potong ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh ini guys, sebagai contoh ya, kita ke sini. Nah, ini dia. Ini adalah contoh yang sudah saya kerat dan sudah mengeluarkan akar ya ini. Nah, ini bisa dilihat, bisa diperlihatkan ya. Nah, itu dia. Mohon maaf kurang fokus. Ini. Nah, ini dia. Ini sudah keluar akar sedikit. Dan ini sangat manis sekali, atau sangat cocok sekali apabila kita langsung bungkus ya. Nah, mungkin akan saya praktekkan cara membungkusnya. Dan seperti video-video saya yang dulu ya guys, saya kalau mencangkok tanaman itu paling suka menggunakan ini ya. Ini adalah Oasis, ataupun ada juga yang menyebutnya floral foam. Teman-teman bisa mendapatkannya di apa ya, yang suka membuat itu loh guys, karangan bunga itu loh. Dan biasanya ini akan dipakai untuk menancap-nancapkan bunga ya. Jadi teman-teman mungkin bisa mendapatkannya di toko bunga seperti itu, yang suka membuat karangan bunga seperti itu. Caranya cukup mudah, kita potong saja seperti ini. Kita potong straight. Nah, nggak perlu banyak-banyak ya guys, seperti ini saja. Langsung kita potong di tengahnya juga, sedikit saja sudah cukup seperti ini. Kemudian langsung kita tempelkan guys. Nah, seperti ini kita tempelkan. Agak kita peras agar keluar airnya ya, agar nggak terlalu banyak. Maaf ini patah, tapi nggak apa-apa, insya Allah juga akan tetap mengeluarkan akar. Nah, langsung kita bungkus ya. Ini plastik bekas kemarin sudah saya pakai untuk mencangkok juga. Ini saya gunakan plastik es ya guys. Nah, seperti ini. Enggak harus rapi ya, yang penting adalah hasilnya. Kita langsung bungkus seperti ini saja. Nah, ini cara nariknya juga nggak usah kenceng-kenceng ya guys, cukup yang penting nempel ke batangnya.
untuk floral foamnya tadi. Set, udah jadi. Nah seperti itu guys. Dan saya pun sudah mempunyai contohnya yang sudah hidup ya guys, yaitu seperti ini. Nah bisa ke sini. Nah ini dia. Ini adalah hasil cangkokan ya. Ini karena keperluan saya untuk membuat bonsai ya. Coba-coba ini membuat bonsai. Kurang tahu juga pakem-pakemnya bonsai, akan tetapi saya hanya mencoba untuk membuat bonsai seperti ini. Oke teman-teman, nah ini adalah hasilnya ya. Hasil dari cangkokan-cangkokan yang sudah saya cangkok, tentu saja menggunakan floral foam. Nah saat setelah kita cangkok dan mengeluarkan akar yang lumayan banyak seperti ini, cara tanamnya itu setelah turun cangkok, teman-teman jangan langsung menanamnya ya, karena saya sudah berulang kali itu gagal saat saya potong dan saya langsung tanam ya. Akan tetapi kurang tahu kalau teman-teman di luar sana, para suhu-suhu kurang tahu, tapi kalau saya biasanya akan saya rendam dulu ya, saya rendam dulu beberapa saat, bisa 1 jam atau 2 jam atau seharian, sehari semalam nggak apa-apa. Tujuan saya yaitu memberi bekal ya guys, karena sudah saya berulang kali itu gagal ya saat langsung saya tanam. Meskipun itu sudah saya press, sudah saya kurangi daunnya juga, akan tetapi saya juga kurang tahu apakah karena nasib saya yang gagal saat saya turun cangkok langsung saya tanam. Tapi lebih aman apabila kita rendam dulu ke air biasa ya, enggak saya berikan obat apapun itu, perangsang akar atau apapun itu saya tidak. Oke guys, nah sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara menanamnya ya. Tentu saja ini cara menanamnya juga biasa saja, tidak ada yang istimewa atau sebagainya. Nah kita di sini saya biasanya kalau menanam itu saya gunakan ini guys. Nah ini ya, ini adalah pasir sungai ya, atau pasir uruk. Ini saya gunakan ini karena sangat poros ya ini sangat poros, dan untuk kebutuhan membuat bonsai pun saya gunakan ini ya, karena saat akarnya akar ini sudah agak besar dikit, kita akan sangat mudah dalam menata akar ya, seperti itu. Jadi selain bunga Kaliandra louisiana ini dapat kita gunakan menjadi vegetasi lebah, kita juga sekalian membuat bonsai ya. Kita bikin bahan bonsai seperti ini. Nah cara menanamnya juga cukup mudah ya guys. Kita cukup memasukkannya di polybag seperti ini. Nah ini, dan langsung kita tancapkan seperti ini ya. Nah, kita tancapkan, kita timbun tanah pasir sungai ini tadi seperti ini. Nah, kita tata sedemikian rupa ya. Nah ini sudah bisa berdiri. Nah ini nggak usah dikentrok lagi ya guys, nggak usah dikentrokkan ke bawah, nanti takutnya karena akar ini akar kaliandranya ini masih muda, jadi nanti takutnya mudah patah ya. Jadi saat kita kentrok-kentrokan seperti itu, kita padatkan pasirnya, nanti takutnya bunganya, akarnya itu akan mudah patah, dan kalau patah nanti gagal ya. Apabila teman-teman ingin memadatkannya, itu gunakan air ya, cukup kita siram air saja, nanti sudah lama-lama akan padat sendiri. Dan karena ini masih lembab ya guys, masih lembab seperti ini tidak perlu kita siram lagi ya, seperti itu. Oke guys, itulah tadi cara saya dalam memperbanyak bunga Kaliandra Sulimaraja ya guys. Dan momen-momen seperti inilah, yaitu di saat musim penghujan seperti ini, sangat cocok untuk kita gunakan sebagai memperbanyak bunga vegetasi lebah ya. Seperti yang sudah saya
bagikan ini, yaitu saya memperbanyak bunga Kaleandra sulimaraja. Akan tetapi bunga Kaleandra sulimaraja ini untuk kita gunakan sebagai vegetasi lebah itu saya rasa kurang saya rekomendasikan ya guys, karena bunga Kaleandra sulimaraja ini berbunganya itu ada di jam 3 sore ke atas ya guys, seperti itu. Dan itu pun hanya disebuti oleh lebah Tetragonella levisep ya, lebah kelanceng seperti itu. Untuk lebah apis cerana saya rasa itu kurang suka, karena di tempat saya ini saya jarang sekali menjumpai untuk lebah apis cerana menyerbui bunga Kaleandra sulimaraja ini. Akan tetapi apabila teman-teman semua memiliki area ataupun lahan yang luas atau pekarangan yang luas, tidak ada salahnya untuk menanam bunga Kaleandra sulimaraja ini, karena meskipun kurang disukai oleh lebah ya bunganya, akan tetapi lumayanlah untuk kita gunakan sebagai cemilan ya, cemilan lebah seperti itu. Dan bagi teman-teman yang suka bonsai sangat cocok sekali, karena bunga Kaleandra sulimaraja ini saat masih muda itu kita pelintir pakai kawat itu sampai kita pelintir ekstrim seperti itu, dia itu nggak mudah patah ya, seperti itu. Jadi sangat lentur untuk batangnya saat masih muda, tidak seperti batang Kaleandra luciana ya, itu batangnya keras, kita pelintir dikit patah, kretek ya, itu ke telinga itu rasanya kalau kita sedang wiring bonsai ya, itu saat kita pelintir, kita liukkan itu bunyi kretek itu ke telinga dan ke hati, itu rasanya gimana gitu, ada sensasi yang cukup seperti itu guys. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu untuk cuap-cuap kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada kesalahan dalam saya memberikan informasi ini, dan mohon dimaafkan. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.